Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita sebagai manusia mendapatkan informasi dari berbagai macam media. Hal ini terus berubah seiring dengan perubahan sejarah. Dalam sejarah, kita mendapat informasi mula-mula itu dari mulut ke mulut. Jadi kita mendapat info, mendapat fakta-fakta itu dari pemberitahuan dari orang-orang. Perkembangan berikutnya berkembang media informasi yang berupa tulisan, dan kita mendapat informasi itu dari koran, sebagian melalui korespondensi atau surat menyurat, sebagian lagi itu melalui koran yang dicetak dan disebarkan kepada orang-orang. Perkembangan berikutnya, kita mendapatkan media baru seiring perkembangan teknologi baru, yaitu melalui televisi. Sebuah perusahaan itu menyiarkan televisi, dan di dalamnya selain ada hiburan, juga ada siaran tentang informasi. Dari situ kita mendapat informasi berbagai macam-macam di seluruh dunia ini. Dan yang terkini, kita mendapat informasi melalui media sosial, seiring perkembangan media informasi yang berupa media sosial ini. Sekarang anak-anak muda dan kita khususnya itu mendapat informasi tidak melalui koran, tidak melalui televisi. Semuanya itu cenderung ditinggalkan. Statistiknya itu terus menurun. Tetapi media sosial itu menjadi alternatif baru anak-anak muda untuk mendapatkan informasi. Jadi mereka mendapatkan informasi dari IG, dari TikTok, itu semuanya menjadi sumber informasi yang terbaru. Sebetulnya tidak ada yang salah dengan hal itu, karena zaman akan terus berkembang dan manusia akan selalu mendapatkan cara baru untuk mendapatkan informasi. Yang menjadi masalah adalah dalam semua zaman itu selalu ada orang yang kesulitan menyerap informasi. Jadi mereka mendapat informasi kemudian gak paham apa maksudnya, atau mungkin paham tapi keliru menyimpulkan bahwa maksudnya ini, tapi dia menyimpulkan secara salah. Nah, itu perkembangan yang disebut ketiadaan literasi. Jadi mereka tidak punya kemampuan untuk menyerap informasi dengan benar, tidak punya kemampuan untuk memahami informasi yang mereka dapatkan. Nah, itu menjadi masalah. Dan kalau kita lihat di Indonesia sekarang, tingkat literasi kita itu terhitung sangat lemah. Itu terbukti dari hasil tes PISA yang diselenggarakan secara periodik. Hasil tes PISA kita itu selalu terendah dalam setiap periode, menjadi negara yang punya kemampuan baca yang sangat rendah. Kita mungkin punya kemampuan untuk sekedar membaca, yaitu bisa membaca ABC begitu. Bahkan orang Indonesia itu rata-rata tidak hanya bisa membaca dalam bahasa Latin saja, tapi juga dalam aksara yang lain. Ada yang banyak yang memahami aksara Arab, dan bahkan sebagian kecil itu ada yang memahami aksara daerah. Tapi sayangnya itu tidak dibarengi dengan kemampuan untuk memahami apa isi bacaan itu. Secara statistik kita memang sangat bagus dalam hal bisa membaca, tapi hasil PISA itu menunjukkan bahwa kita sangat lemah dalam kemampuan memahami bacaan. Itu sebetulnya tanda bahwa kita sebagai masyarakat itu kurang bisa memahami informasi yang didapat. Jadi kita sekarang ini mendapat informasi dari berbagai macam media, entah itu media yang berupa bacaan, ataupun media yang berupa gambar, atau berupa video. Itu semualah sumber informasi, tapi sayangnya sebagai masyarakat banyak dari kita itu yang tidak bisa memahami apa maksud dari informasi yang didapatkan itu. Nah, fenomena ini menjadi fenomena yang bisa menjadi warning untuk kita, bahwa sebagai masyarakat kita perlu meningkatkan
kemampuan literasi kita, kemampuan untuk memahami informasi yang kita dapatkan. Karena kenapa? Karena dampaknya tidak mampuan ini tidak hanya untuk diri kita, tapi sebagai masyarakat itu berdampak sangat luas. Itu bisa kita lihat dari carut marutnya keadaan kita saat ini. Nah, dari sini saya ingin memperjelas, sebetulnya saya lebih suka memaknai literasi itu sebagai sebuah keterampilan untuk menyerap informasi. Karena sebuah keterampilan, maka literasi itu menjadi sebuah hal yang bisa kita latih dari sejak kecil sampai usia kita dewasa. Karena selama ini saya lihat banyak orang salah paham literasi hanya dimaknai sebagai minat baca. Jadi semakin banyak orang membaca buku seabrek-abrek, itu dianggap semakin literasi, semakin berkemampuan literat. Saya rasa ini pengertian yang kurang tepat, karena ukurannya hanya seberapa banyak orang membaca buku. Kalau kita maknai sebagai keterampilan, ukurannya aja berbeda. Ukurannya menjadi sebagaimana kita mampu memahami isi bacaan kita. Dan bacaan itu adalah sumber informasi. Nah, itu yang lebih tepat menurut saya memaknai literasi, yaitu sebagai sebuah keterampilan untuk menyerap informasi. Informasi, sebagaimana saya sebutkan tadi, itu sumbernya bermacam-macam. Ada yang dari baca tulis, ya seperti koran, ada yang dari audio, seperti radio, kemudian ada yang visual seperti gambar, kemudian video. Semua itu adalah sumber informasi, dan semakin kita bisa menyerap informasi dari semua sumber itu, maka semakin literate kita sebagai masyarakat. Semakin kita punya kemampuan untuk menyerap informasi, memahaminya, dan menggunakan pemahaman itu untuk kebutuhan kita. Itulah fungsi literasi. Keterampilan literasi itu ada 4 level. Nah, ini banyak orang nggak paham. Level pertama itu disebut keterampilan literasi performatif, yaitu kemampuan kita untuk baca tulis saja. Jadi bisa kita membaca A, B, C, D, kalau itu aksara Latin. Kalau bahasa Arab hanya kita mampu baca alif, ba, ta, dan seterusnya. Itu adalah level literasi paling rendah. Hampir semua orang Indonesia punya kemampuan ini, yaitu punya kemampuan baca tulis saja. Nah, level berikutnya itu disebut literasi fungsional. Nah, ini kelemahan kita sebagai masyarakat. Literasi fungsional itu adalah keterampilan memahami bacaan atau informasi yang didapat. Jadi kita paham apa maksudnya, dan kita bisa menyimpulkan bahwa, oh ini maksudnya A. Kita sebagai masyarakat itu sangat lemah di literasi fungsional, terbukti dengan hasil PISA tadi itu. Salah satu fungsi tes PISA itu sebetulnya mengukur kita itu punya kemampuan keterampilan literasi di level mana, di level fungsional ini sebetulnya, bukan sekedar bisa baca tulis. Jadi kita bisa memahami informasi yang kita dapatkan dan kita bisa menyimpulkan dengan benar isi dari informasi itu. Level berikutnya adalah level yang lebih tinggi, yaitu literasi apa yang disebut dengan literasi informatif. Literasi ini itu berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Jadi ada satu informasi, kemudian informasi berikutnya kita dapatkan, kemudian kita hubungkan informasi itu menurut sudut pandang suatu ilmu pengetahuan. Itu disebut literasi informatif. Dan itu levelnya sudah saintifik, levelnya sudah ilmiah, berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Yang paling tinggi level informasi itu adalah informasi literasi paradigmatik, yaitu kemampuan untuk menggunakan informasi yang sudah kita pahami itu untuk tujuan yang kita maui. Dan ini tidak hanya berkaitan dengan pemahaman, tapi sudah menyangkut kreativitas, karena kita sudah mau mempraktekkan informasi, mempraktekkan sesuatu berdasarkan informasi yang kita peroleh, berdasarkan ilmu pengetahuan yang kita miliki. 4 level literasi ini semuanya adalah keterampilan, bisa dilatih secara bertahap, mulai dari kita kecil sampai kita dewasa. Ketika kecil mungkin kita baru bisa level literasi yang hanya performatif, yaitu melek huruf atau kemampuan baca tulis saja. Nah, pada level selanjutnya kita perlu mengembangkan diri kita,
ke level yang lebih tinggi, yaitu kemampuan untuk memahami bacaan, memahami video yang berisi informasi. Nah, itulah pemahaman literasi yang menurut saya lebih tepat, yaitu sebagai sebuah keterampilan, bukan sekedar minat baca atau sekedar banyak baca. Karena banyak baca itu tidak otomatis kita menjadi literate. Banyak baca tidak otomatis membuat kita paham apa yang kita baca. Untuk memahami bacaan kita perlu latihan sesuatu yang disebut kemampuan memahami. Bahkan juga kita perlu menghubungkan satu informasi yang satu dengan informasi yang lain. Itulah pengertian literasi. Apa dampaknya kalau kita sebagai masyarakat itu lemah secara literasi? Yang jelas, yang pertama, kita tidak punya pemahaman yang benar kalau kita mendapat informasi. Dengan kata lain, kita keliru menyimpulkan ketika mendapat sebuah informasi. Sebuah informasi misalnya didapat dari TikTok atau dari IG atau kita baca koran, bicara tentang A, kemudian kita menyimpulkan B. Nah, itu kan jelas sebuah kekeliruan. Itu dampak yang mungkin terasa biasa, tapi nanti akan besar efeknya. Dampak berikutnya adalah kita tidak bisa membedakan mana informasi yang benar dan mana informasi yang salah. Karena media sosial atau media informasi sekarang itu sudah sangat luar biasa, bisa memproduksi informasi secara sangat masif, sangat banyak. Dan dari banyak informasi yang kita peroleh, itu tentu ada yang itu informasi yang keliru, tidak tepat, bahkan mungkin informasi yang bohong, ada yang benar juga. Kalau kita tidak memiliki kemampuan literasi sebagai sebuah keterampilan, kita tidak akan bisa memahami, tidak bisa mengidentifikasi mana informasi yang benar dan mana informasi yang salah. Ini yang kita lihat dari banyaknya hoax yang kita terima. Media informasi memfasilitasi persebaran hoax, itu nggak bisa kita cegah. Tetapi yang terpenting sebetulnya, apakah kita bisa mendeteksi ini sebuah hoax atau enggak? Nah, itu yang terpenting sebetulnya. Jadi kita sebagai masyarakat, bagaimana caranya punya kemampuan untuk mengidentifikasi informasi benar dan salah. Salah satunya bisa mengidentifikasi hoax. Dan kita tahu bersama hoax itu dampaknya enggak kecil. Terutama di momen-momen besar seperti misalnya momen pemilu atau momen hari-hari besar agama, itu biasanya banyak sekali hoax. Dan disitulah penting kita punya keterampilan literasi atau keterampilan membedakan mana informasi yang benar dan mana informasi yang salah. Kenapa saat sekarang itu banyak sekali korban misalnya penipuan investasi bodong misalnya? Karena ya itu salah satunya kita memang lemah secara literasi. Kita nggak bisa membedakan informasi tentang investasi ini benar atau enggak. Itulah dampak yang kita peroleh kalau kita tidak bisa membedakan mana informasi yang benar dan mana informasi yang salah. Dampak ketiga, dan ini juga sangat penting, kalau kita keliru memahami informasi, maka kita keliru dalam mengambil keputusan. Jadi pengambilan keputusan itu selalu berdasarkan informasi yang kita peroleh. Dan kalau kita mengambil keputusan yang keliru, karena kita salah memahami informasi, nanti dampaknya nggak hanya ke diri kita, bisa-bisa juga berdampak ke orang lain. Bayangkan misalnya Anda adalah orang yang punya kedudukan penting di sebuah perusahaan atau di pemerintahan. Misalnya Anda di perusahaan seorang CEO, atau di pemerintahan Anda punya jabatan sebagai bupati, atau di departemen apa begitu. Dan Anda salah mengambil keputusan sebagai seorang pimpinan, nanti dampaknya itu nggak hanya ke diri Anda sendiri, tetapi juga ke perusahaan sebagai keseluruhan. Kalau pemerintahan, ya nanti dampaknya ke masyarakat. Karena keputusan Anda yang keliru disebabkan oleh pemahaman yang keliru terhadap informasi. Nah, disitulah kenapa kemampuan literasi itu sangat penting. Karena dampaknya tidak hanya bagi kita yang tidak punya kemampuan literasi, tapi juga kepada orang lain
yang berkaitan dengan kehidupan kita. Entah itu keluarga, kalau Anda punya jabatan ya berarti ke orang-orang di bawahan Anda, atau orang-orang yang menjadi tanggung jawab Anda sebagai seorang pimpinan. Selanjutnya, apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang individu? Saya menawarkan beberapa hal untuk kita bisa meningkatkan literasi atau terhindar dari efek rendahnya literasi. Yang pertama, ketika berhubungan dengan informasi, pilah informasi itu. Mana informasi yang relevan dengan kita dan mana yang enggak. Jadi ada informasi itu penting tetapi tidak relevan bagi kita. Jadi tinggalkan saja itu, buat apa? Karena itu enggak berguna buat kita. Dan ambil saja informasi yang relevan dengan kehidupan kita. Kalau misalnya Anda seorang guru, ya sudah, informasi yang berkaitan dengan keguruan atau informasi dengan pendidikan itu penting bagi Anda. Kalau Anda seorang pengusaha, misalnya pengusaha yang Anda geluti, cari saja informasi yang berkaitan dengan usaha Anda yang Anda geluti. Tidak perlu memperhatikan informasi yang tidak ada kaitannya dengan kehidupan Anda. Nah, itu pertama, memilah-milah informasi yang relevan dan tidak relevan. Yang kedua, kalau informasi itu relevan dengan kehidupan Anda, jangan telan mentah-mentah. Lakukan cross-check, lakukan pemeriksaan ulang. Karena satu sumber informasi itu belum tentu menjadi gambaran yang utuh tentang isi dari informasi itu. Perlu dibandingkan dengan informasi dari sumber lain, perlu dicek dari sumber yang lain. Jadi perbandingan-perbandingan seperti ini itu sangat perlu, terutama di era banjir informasi saat ini. Dan terutama pula di era media sosial saat ini, karena misalnya sumber informasi dari video itu kan hanya berupa potongan-potongan, dan itu informasi yang sangat kecil, yang sangat spesifik, tidak menggambarkan seluruh persoalan dari yang diinformasikan. Maka sangat penting untuk memeriksa ulang bagaimana sebetulnya gambaran utuh dari hal yang diinformasikan itu. Itu yang kedua, yaitu cross check atau membandingkan dengan sumber yang lain, tidak hanya dari satu sumber saja. Yang ketiga, ini berkaitan dengan kemampuan pemahaman. Pahami ilmu logika. Ilmu logika itu sebetulnya memang biasanya dipahami sebagai ilmu yang mengajari kita untuk punya kemampuan berpikir dari secara bertahap, yaitu dari alur A, alur B, kemudian nanti kesimpulannya C. Tapi sebetulnya ilmu logika itu bukan sederhana tentang ilmu berpikir, tapi ilmu untuk menyimpulkan. Sebagaimana disebutkan yang tadi itu, informasi itu yang penting adalah bisa kita pahami, dan pemahaman itu salah satu bentuknya adalah bisa menyimpulkan dengan benar dari isi informasi itu. Nah, alat untuk penyimpulan yang benar itu adalah ilmu logika. Ilmu logika memandu kita untuk mengambil kesimpulan yang benar berdasarkan informasi yang kita dapat, berdasarkan informasi yang tersedia. Banyak orang yang keliru mengambil kesimpulan karena kemampuan berpikirnya itu tidak bertahap sebagaimana yang dipandu oleh ilmu logika. Sederhananya kan ilmu logika itu ada premis A, ada premis B, nanti kesimpulannya C. Nah, premis A dan premis B ini berisi informasi-informasi. Kalau informasi A dan B ini benar, nanti kesimpulannya akan benar. Tetapi kalau informasi A dan B ini salah satunya keliru, nanti kesimpulannya juga keliru. Nah, itu pentingnya ilmu logika untuk membawa kita kepada pemahaman yang benar, untuk membawa kita kepada kesimpulan yang benar dari berbagai informasi yang tersedia. Itulah dia pembicaraan kita tentang literasi dan bagaimana kita sebagai sebuah masyarakat perlu meningkatkan kemampuan literasi kita. Jadi mari kita tingkatkan literasi kita saring informasi, kita pahami dengan benar, kita cross check
informasi yang kita dapatkan dari manapun sumbernya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.